Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Satres Narkoba Polres Lamongan mengungkap 29 kasus peredaran narkoba selama bulan Januari hingga Februari 2025. Polisi meringkus 39 tersangka yang salah satunya adalah mahasiswa yang dibekuk karena transaksi ganja melalui media sosial. Rp27.500.000. Sebanyak 39 tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang ini diringkus dari berbagai lokasi di Lamongan. Mereka merupakan pelaku dari 29 kasus narkoba. Kasat Satres Narkoba Polres Lamongan, AKP Teguh Trio Handoko mengatakan, dari 29 kasus terdapat 3 kasus yang menonjol. Salah satunya adalah kasus transaksi narkoba jenis ganja yang melibatkan tersangka mahasiswa dengan inisial CE 24 tahun warga Kecamatan Babat Lamongan. Dari hasil pengakuan tersangka, AKP Teguh Trio Handoko menyebut jika tersangka CE membeli ganja dari sebuah akun media sosial. Paket barang haram itu kemudian dikirim melalui jasa ekspedisi. Kemudian tersangka CE bertemu dengan kurir di salah satu SPBU di wilayah Kecamatan Babat. Berkat informasi dari masyarakat yang melihat gerak-gerik mencurigakan dari tersangka, petugas meringkus tersangka. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni 1 bungkus plastik berisi narkoba jenis ganja seberat 140 gram, serta 2 unit ponsel milik tersangka. Selama 2 bulan terakhir ini ada 29 kasus yang pernah kita ungkap, dan 3 diantaranya kasus menonjol. Salah satunya yaitu tindak pidana narkotika golongan 1 jenis ganja, yang dimana tersangka atas nama CE, jenis kelamin laki-laki, umur 24, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, asli Babat Lamongan. Kemudian dari barang bukti yang kita amankan 1 bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja seberat 140 gram. Kemudian 1 unit HP. Polisi masih mengembangkan penyelidikan kasus transaksi narkoba lewat media sosial tersebut untuk menemukan bandar narkoba yang memasok ganja kepada tersangka. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Kita ke informasi lain, Saudara. Hujan deras yang terjadi selama kurang lebih 3 jam mengakibatkan ratusan rumah di 2 desa di Tulungagung terendam banjir. Banjir juga merendam akses utama penghubung antar kecamatan dan jalur alternatif antar kabupaten. Banjir mengenangi ratusan rumah di Desa Sidorejo dan Mojosari, Kecamatan Kauman, Tulungagung, usai diguyur hujan selama 3 jam. Banjir merendam perkampungan dan jalan raya mulai pukul 4 sore. Ketinggian banjir antara 30 cm hingga lebih dari 1 meter. Selain perkampungan, banjir juga merendam akses jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Kauman dengan Kecamatan Karangrejo. Jalur ini juga sekaligus menjadi alternatif menuju Kabupaten Kediri. Sejumlah kendaraan mogok karena nekat menerjang banjir. Wilayah Sidorejo menjadi langganan banjir setiap hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi ini diduga akibat buruknya sistem drainase dan pendangkalan Sungai Song. Cepat surut atau lama, Pak? Lambat, Lambat? ya. Berapa jam, Pak, bisa surut? Ya kalau jalannya sudah surut, ini Ikut surut? Ya. Ini kemarin Sama banjir? saja. Sama saja? Ya, lebih parah ini. Lebih parah ini ya? Pemerintah desa telah berulang kali mengusulkan ke pemerintah setempat untuk menormalisasi sungai, namun hingga kini belum terrealisasi. Ada berapa rumah ini, Bu, yang terendam kira-kira? Banyak ini. Banyak, Bu, ya? Ya, Berapa RT yang terdampak biasanya? ini RT 1, 2, 3, di sini di sebelah barat ini Dusun Boneng, Dusun Kerajaan, RT 1 sama RT 2, RT 2. Yang sebelah timur? Ya, Dusun Kerajaan RW 2. Ini sudah langganan, Bu, ya? Ya, sudah. Setiap kali hujan deras, intensitas tinggi selalu begini. Warga kini masih berupaya mengevakuasi barang berharga dan perabotan rumah tangga ke tempat yang lebih aman. Danus Kendro melaporkan dari Tulungagung.
Saudara, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Gresik menyebabkan Kali Lambung dan Kali Surabaya meluap. Imbas dari luapan tersebut, banjir yang melanda 2 kecamatan semakin meluas. Banjir luapan Kali Lambung yang merendam Kecamatan Benjeng atau wilayah selatan kini meluas ke wilayah Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik. Selain merendam rumah warga, air juga menyebabkan jalan lingkungan desa turut terendam sehingga melumpuhkan aktivitas warga. Akses jalan Cermi Benjeng di ruas Jalan Morowudi, Jalan Boboh Menganti tergenang sepanjang 1 km dengan ketinggian air 10-25 cm. Banyak kendaraan roda 2 mogok karena nekat menerjang banjir sehingga arus lalu lintas pun tersendat. Sedikitnya 6 desa di Kecamatan Cermi yang terendam banjir, yakni Desa Morowudi, Kurang Anyar, Dadap Kuning, Dungus, Sukoanyar, dan Desa Pandu. Sementara di Kecamatan Benjeng, banjir merendam 10 desa, yakni Desa Dalik Sumber, Lundo, Desa Sedapur Klagen, Kedung Rukem, Munggu Gianti, Bulurejo, Kali Padang, Sirnoboyo, dan Desa Kelampok. Ini dari mana ke mana, Mas? Dari Cermi mau ke Balupanggang, Mas. Ini Mas, gimana Mas mengenai banjir ini, Mas? Mengganggu nggak, Mas? Kalau menurut saya sih mengganggu aktivitas, Mas. Harusnya kabupaten cari solusi untuk pengguna jalan, Mas. Seperti itu. Mungkin gorong-gorong dikeruk supaya lebih dalam, supaya ini kan, dan pepohonan lebih ditanam. Misalnya kan biar menyerap air, gitu, Mas. Selain di Kecamatan Benjeng dan Cermi, beberapa desa di Kecamatan Driorejo dan Kecamatan Uringin Anom juga terdampak banjir akibat luapan Sungai Kali Surabaya. Warga mendesak pemerintah setempat segera turun tangan untuk mengurangi kawasan banjir yang rutin terjadi saat musim hujan. Muhammad Kodim melaporkan dari Gresik. Jelang Ramadan, harga cabai rawit di sejumlah wilayah di Jawa Timur terus melambung. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.